Kita yang seringkali meninggalkan perintah Allah. Kita yang seringkali melalaikan perintah Allah. Maka belajarlah untuk sikap pertama yang dihadirkan sebagai orang beriman ketika diuji adalah husnuzon kepada Allah. Bagaimana caranya kita husnuzon? Bagaimana caranya agar kita bisa punya sikap baik sangka dengan apapun yang datang dalam kehidupan, apalagi urusan kesulitan? Tala'al badru alaina min banyak. Nabi Adam diuji. Apa ujiannya? Tidak tanggung-tanggung kan? Di antara banyak ujian itu diusir dari surga. Karena ada satu peristiwa membangkang kepada Allah ketika itu kan? Nabi Nuh diuji atau tidak? Diuji dengan apa? Dengan keadaan istri dan anaknya yang membangkang kepadanya. Terbayang gak oleh ayah bunda? Mengajak umatnya, mengajak kaumnya yang membangkang, yang menolak. Bukan orang yang jauh, tapi orang yang dekat. Nabi Ibrahim diuji atau tidak? Diuji. Saat beliau mendengungkan kalimat tauhid, tapi ternyata ayahandanya seorang pembuat patung berhala kan? Coba terbayang gak bagaimana keadaannya? Kemudian mau dibakar tubuhnya, dibakar. Nabi Musa alaihissalam diuji, Nabi Ismail alaihissalam diuji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji. Jika seandainya ujian ayah bunda dibandingkan dengan ujian para nabi dan rasul, demi Allah tidak ada seujung kuku ujian yang kita dapatkan dibanding ujian para nabi dan rasul. Turun lagi para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama. Ujian. Dan seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Tapi karena dia punya iman dalam hatinya, maka seberat apapun ujiannya akan terasa ringan. Berarti kalimat selanjutnya adalah, jika di antara ayah bunda hadirin sekalian yang merasa berat dengan ujian dalam hidup, tanyakan dalam hati kita, masihkah ada iman di hati kita atau tidak? Dan jika kita melihat ayat-ayat ini gitu ya, bahwa seseorang tidak akan dikatakan beriman sebelum diuji, seseorang tidak akan masuk surga sebelum diuji, maka saat dia diuji dalam kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, maka dia akan menangkapnya dengan sesuatu yang membahagiakan dalam hidup. Dia akan tersenyum, dia akan kemudian merasa lapang hatinya dengan ujian-ujian, karena semakin dekat kebaikan dalam hidupnya. Bahkan dalam hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan di situ, man yuridillahu bihi khaira yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi baik dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Allah akan berikan musibah kepadanya. Catatan, bagi orang beriman. Maka jika hadirin merasa masih ada iman di hatinya dan mengakui bahwa kita adalah orang beriman, maka berapapun besarnya, beratnya, kuatnya ujian yang datang dalam hidup, maka dia akan meyakini bahwa ini adalah bukti kasih sayang Allah kepadanya. Karena Allah menginginkan dia menjadi pribadi yang baik dalam hidupnya. Maka ahilman, apa sikap terbaik nih? Sikap terbaik saat kita diuji, wabil khusus ketika mendapatkan kesulitan. Karena kalau kebahagiaan, tadi sikapnya bersyukur, mendekat kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan itu. Tapi jika sedang sulit, sedang sedih, sedang kecewa, sikapnya apa? Agar kemudian kita kuat menghadapi ujian-ujian dalam hidup.
Satu, husnuzon kepada Allah. Penting ini. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Hadis qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku berserta bersama prasangka hambaku. Jadi apa yang kita sangkakan di hati kita, apa yang kita rasakan di hati kita, itu barangkali yang sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah di surat Fussilat ayat 23, "Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardzakum fa asbahtum minal khasirin." Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi sikap pertama kudu husnuzon, kudu baik sangka sama Allah. Hilangkan kalimat-kalimat Allah nggak adil. Hilangkan kalimat-kalimat Allah zolim sama kita. Hilangkan itu. Tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Tidak mungkin Allah melukai hambanya. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya. Apalagi orang beriman. Mohon maaf. Barangkali sebaliknya. Kita yang seringkali melupakan Allah. Kita yang seringkali meninggalkan perintah Allah. Kita yang seringkali melalaikan perintah Allah. Maka belajarlah untuk sikap pertama yang dihadirkan sebagai orang beriman ketika diuji adalah husnuzon kepada Allah. Bagaimana caranya kita husnuzon? Bagaimana caranya agar kita bisa punya sikap baik sangka dengan apapun yang datang dalam kehidupan, apalagi urusan kesulitan? Caranya adalah pertama, yakini dan terima bahwa semua yang datang dari Allah pasti yang terbaik. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ada di tengah menuju penghujung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Hadirin, ayah bunda, sekarang saya mau tanya. Kita itu kalau mengukur kebaikan seringkali menggunakan indikator aturan Allah atau menggunakan pandangan kita sebagai manusia. Kebanyakan kita selalu mengedepankan apa yang baik menurut kita. Kudu gini, kudu gitu. Kalau nggak gini, kalau nggak gitu, itu nggak baik dalam kacamata kita. Kita lupa mengedepankan indikator kebaikan dalam hidup ini sesuai dengan aturan Allah. Ayah bunda kalau milih pekerjaan, yang dipertimbangkan pertama kali apa? Banyak kecilnya gaji atau halal haram atau surga nerakanya? Kita seringkali mengedepankan ini gajinya besar, ini penghasilannya banyak, ahilman. Kita lupa bahwa pada bab pekerjaan itu ada pertimbangan halal haram, ada pertimbangan surga neraka. Yang itu harus juga menjadi pertimbangan. Betul atau tidak? Ketika bisnis, yang seringkali kita pertimbangkan utama pertama kali apa? Untung ruginya. Kita lupa pada bab bisnis itu, pada bab usaha itu juga ada pertimbangan berkah tidaknya, Allah ini ridho apa tidaknya, halal haramnya, itu menjadi penting. Ketika milih istri, flashback ke belakang.
Yang kita pertimbangkan apa? Cantik tidaknya, atau seseorang yang bisa mengantarkan, menguatkan kita menuju surganya. Pertimbangannya kan cantik tidaknya. Jadi dunia-dunia semua gitu loh. Ketika punya anak, menyekolahkan anak, mencari pendidikan untuk anak, apa yang kita pertimbangkan? Pernahkah ayah mempertimbangkan? Bunda, pernahkah mempertimbangkan, Ahilman, saya tuh pengen punya anak, pendidikannya saya pilih pendidikan yang terbaik yang bisa menghadirkan mahkota terbaik ketika saya berjumpa dengan Allah. Saya pengen punya anak yang hafal Quran, yang hafiz Al-Quran, yang mampu mendekat taat kepada Allah, yang akhlaknya istimewa dalam kehidupan. Atau barangkali ayah bunda lebih banyak mempertimbangkan ini akreditasinya A, ini juara olimpiade B, dan segala macamnya. Kita lupa mempertimbangkan pertimbangan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertimbangan itulah pertimbangan yang paling kuat seharusnya. Maka bagi orang beriman, ketika dia diuji, ketika dia sedang sulit, sikap pertamanya langsung yakin bahwa baik sangka kepada Allah. Ini yang terbaik bagiku. Dan ketika dia memahami itu, maka dia yakin yang baik menurut dia, menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Maka bismillah, mulai katakan pagi ini, apapun yang kita dapatkan dalam hidup, selama kita beriman, maka ini yang terbaik dalam kehidupan kita. Para ayah pulang nanti ke rumah, temui istrinya, senyum kepada istrinya, bilang sama istrinya, sayang, mama, bunda, thank you very much, terima kasih sudah menjadi istri yang terbaik. Kata istrinya, emang kenapa ayah? Enggak, pokoknya gitu aja. Bagaimanapun keadaan istri kita, cerewetnya, cemburunya, banyak mintanya, banyak maunya, apapun itu kekurangannya, saya sangat meyakini pasti ada kelebihannya. Bukankah ketika para suami, ketika Anda mengucapkan saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai ketika akad nikah itu di depan ayahnya, itu kan maknanya apa? Saya terima semua kebaikan yang ada di istri saya, dan saya pun siap menanggung semua keburukan yang mungkin ada di istri saya. Maka katakan mulai hari ini, istri saya yang di rumah, hadirin, it's the best for me, itu yang terbaik bagiku. Para bunda juga yang di rumah yang menyaksikan kali ini, bagaimanapun keadaan suami kita, kurangnya, apalagi suami kita kurangnya apa? Kurang gantengnya, kurang nafkahnya, apapun itu, maka katakan kepada suami kita dan yakinkan di hati kita bahwa suami kita itu adalah suami yang terbaik. Pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, walaupun barangkali belum menghadirkan hasil yang maksimal, katakan itu yang terbaik. Yakini. Termasuk hari ini ketika kita disapa dengan COVID-19, ketika kita disapa dengan penyakit wabah, kita kan gak pernah mau punya penyakit seperti ini, punya pandemi seperti ini. Tapi kita percaya bahwa ada hikmah di balik musibah. Ya Allah, terima kasih. Kalau ayah bunda boleh renungi, coba saya mau tanya, Ramadan yang paling indah untuk ayah bunda kapan kira-kira? Indah dalam artian kita bisa menghadirkan kebersamaan dengan keluarga gitu ya. Bisa sholat berjamaah isya tarawih dengan keluarga, buka sahur lebih banyak bersama dengan keluarga. Kalau boleh saya cerita, rasanya Ramadan tahun ini yang saya dapatkan itu gitu ayah bunda. Jauh sebelum ini sahur kadang-kadang di luar, buka di luar, tarawih di luar. Jadwal kajian subuh karena harus sholat subuh di luar jadi di luar. Bahkan kalau ingat 2 tahun yang lalu 2016, 2017, saya hampir 2 tahun berturut-turut Ramadannya di Amerika Serikat. Jauh dari keluarga. Tahun ini Allah berikan kesempatan
Wasilahnya kalau bukan karena COVID misalnya mungkin nggak akan kejadian seperti itu. Ada hikmah nggak kira-kira? Ada hikmah. Para ayah yang belum pernah jadi imam sholat taraweh, kemarin maksain apa enggak? Maksain. Walaupun barangkali keadaannya, bacaannya belum sempurna dan belum baik, tapi kan maksain. Ujungnya jadi belajar tahsin, jadi belajar tajwid, betul enggak? Memperbanyak hafalan. Itu nikmat atau tidak? Yakini di hati kita husnuzon kepada Allah. Itu yang terbaik. Yang kedua, agar kita bisa husnuzon dengan setiap ujian adalah yakini bahwa ujian yang menimpa kita berbanding lurus dengan kemampuan kita. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Kenapa ayah bunda yang diuji dengan kesulitan ini yakini, percaya bahwa pundak ayah bunda yang memang kuat untuk menerima ujian-ujian ini. Ahilman, kenapa enggak yang lain ya? Kenapa enggak dia ya? Kenapa aku ya? Karena Allah tahu pundak ayah bunda kuat menerima beban itu. Karena kuat. Seseorang yang diberikan amanah oleh Allah gitu ya. Amanah dalam hidupnya apapun itu, kenapa dia yang diberikan amanah? Karena Allah tahu barangkali memang dia yang kuat mendapatkan amanah itu. Ada seseorang yang mendapatkan ujian bertubi-tubi gitu. Dihina, dicaci maki, difitnah, dicari kesalahan dan segala macamnya. Kenapa hanya beliau? Kenapa hanya dia? Karena yakinlah Allah tahu pundak beliau kuat, sehingga bisa menerima beban itu. Maka ayah bunda nih, kalau sekarang kita merasakan ujian dan ujian itu terasa berat, tanamkan di hati kita, Allah percaya kepada kita. Allah yakin sama kita. Maka poinnya adalah, ayah bunda hadirin sekalian, jangan sibuk membandingkan ujian yang kita terima dengan ujian orang lain. Saya ulang ya, jangan sibuk membandingkan ujian yang kita terima dengan ujian dengan orang lain. Kita suka merasa enak ya dia mah, enak ya dia mah. Belum tentu. Begitupun seterusnya, jangan mengukur indikator kebahagiaan orang lain untuk kebahagiaan kita. Saya ulangi, jangan menggunakan ukuran kebahagiaan orang lain menjadi indikator kebahagiaan kita. Belum tentu apa yang bahagia di mata kita untuk orang lain menjadi kebahagiaan untuk kita. Belum tentu. Jika ayah bunda hari ini merasa lelah, merasa capek, merasa terbebani dengan setiap urusan kehidupan kita, percayalah, bisa jadi di luar sana banyak orang yang menginginkan pekerjaan kita itu. Jika ada di antara bisnis, usaha, pekerjaan kita yang ayah bunda merasa berat sekali ya Ahilman, susah sekali ya Ahilman, Allahu Akbar, di luar sana ada orang yang memimpikan, mendambakan pekerjaan, bisnis, usaha yang sedang kita lakukan. Begitupun seterusnya. Jika ada di antara ayah bunda yang hari ini sedang merasa berat, sulit gitu ya, dengan setiap ujian-ujian dalam hidup, barangkali percayalah Allah sedang siapkan kebaikan dalam kehidupan kita itu. Maka penting ini ya, gampangnya beginilah, jangan mengukur ukuran kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain gitu. Kaki kita ukurannya 38, pakai yang ukuran sepatu 42, apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Longgar, betul? Kaki kita 38, pakai yang 36 ukurannya, apa yang terjadi? Sempit. Hidup ini adalah hidup yang terbaik yang Allah berikan.
Maka sikap kedua adalah yakini bahwa ujian yang menimpa berbanding lurus dengan kemampuan kita. Yang ketiga, agar kita bisa husnuzon kemudian kita kuat dengan ujian, yakini bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Yakin jika dengan bersama Allah, ikhtiar kita akan semakin optimal. Ya, jangan menuhankan ikhtiar kita. Tapi bukan berarti tidak boleh ikhtiar. Ikhtiar harus. Tapi jangan menuhankan ikhtiar kita. Kita harus ikhtiar maksimal, tapi pada akhirnya hasil yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin, yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir yang pasti. طلع